Perkenalkan, nama Ibu Elsa Amanda. Kalian bisa manggil Ibu dengan Ibu Elsa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Nah, mungkin ada tahu apa pengertian dari teks eksposisi? Bisa katakan? Ya, teks eksposisi merupakan salah satu jenis teks non-fiksi yang memuat mengenai informasi tentang sebuah maksud atau tujuan. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah media yang Ibu namai sebagai deteksi misteri. Nah, di sini gue akan menjelaskan apa itu deteksi misteri. Nah, deteksi misteri ini merupakan singkatan dari clipping teks eksposisi misteri. Kenapa Ibu menamainya dengan misteri? Karena nanti di dalamnya berisi tentang materi-materi yang nantinya kalian harus menebaknya. Oke anak-anak, kita mulai saja. Jadi kita akan bahas mengenai teks eksposisi. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis struktur dan juga kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, untuk indikatornya yaitu yang pertama menganalisis struktur teks eksposisi dan yang kedua adalah menganalisis kebahasaan dari teks eksposisi. Oke, jika tadi kalian sudah mengetahui tentang pengertian teks eksposisi, sekarang Ibu mau tahu nih, kan kalian tadi juga sudah membaca materi kan yang telah Ibu berikan. Sekarang kita akan belajar tentang ini, struktur teks eksposisi. Nah, coba kalian tebak ada berapa struktur teks eksposisi? Iya benar, ada 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama, mungkin kalian ingin buka nomor berapa? Oke, kita buka nomor 1 terlebih dahulu ya. Jadi di sini nantinya akan ada penjelasan. Nah, kalian harus menebak apakah itu berupa tesis, ataukah argumentasi, atau penegasan ulang, seperti itu. Oke, yang pertama kita buka nomor 1 terlebih dahulu ya. Nomor 1 yaitu ini dia. Ibu bacakan ya. Merupakan penjelasan secara lebih mendalam pernyataan, pendapat, atau tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Nah, kalian bisa menebak ini bagian dari apa? Ya, benar. Ini adalah bagian dari argumentasi. Oke, selanjutnya kalian mau buka nomor berapa? Nomor 2. Oke. Nomor 2. Merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Nah, kalian bisa tebak ini bagian dari apa? Jawabannya adalah, ya benar, tesis atau pernyataan pendapat. Nah, yang ketiga ini sudah pasti ya, karena tadi kita sudah menyebutkan ada argumentasi, tesis. Nah, ini sudah pasti adalah penegasan ulang. Dibacakan ya. Merupakan penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi atau bagian sebelumnya. Jawabannya penegasan ulang pendapat. Oke, jadi kalian sebutkan struktur teks eksposisi yang pertama itu ada apa? Iya, yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua ada argumentasi. Dan yang ketiga ada penjelasan, penegasan ulang. Oke. Kita sudah belajar mengenai strukturnya ya. Sekarang kita belajar tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi itu di sini Ibu sebutkan 6. Yang pertama ada kata teknis atau peristilahan. Jadi, apa sih kata teknis itu? Nah, kata teknis itu yaitu yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang akan dibahas. Selanjutnya ada konjungsi temporal dan perbandingan. Jadi contohnya itu seperti kata sebelum itu, kemungkinan, pada akhirnya, atau sebaliknya. Nah, ini konjungsi temporalnya. Yang bagian perbandingan apa? Nah, yang perbandingan atau pertentangan ini biasanya diwujudkan dalam kata sementara itu, sedangkan, tetapi, namun, dan sebagainya. Oke, yang ketiga yaitu ada konjungsi kausalitas. Nah, di sini untuk mengatakan sesuatu yang argumentatif. Selanjutnya ada kata-kata mental, yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran kata-kata yang dimaksud. Nah, yang kelima ada kata perujukan, contohnya yaitu menurut, berdasarkan, atau merujuk. Nah, yang keenam yaitu ada kata persuasif. Nah, kata persuasif itu contohnya seperti kata hendaklah, sebaiknya, harus, atau seharusnya. Oke anak-anak, kita sudah belajar mengenai kaidah kebahasaan ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Oke, jika belum kita lanjut lagi. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan contoh teks eksposisi.
nanti kalian baca, nanti ibu berikan teksnya ya kepada kalian. Nanti kalian baca. Oke. Kalian sudah membacanya. Jadi sekarang kita akan menganalisis struktur teks eksposisi. Nah, coba tebak. Tadi kalian sudah belajar tentang strukturnya kan? Coba tebak. Yang pertama itu mengenai apa? Ya, benar. Mengenai tesis atau pernyataan umum. Nah, di contoh pentingnya menjaga kesehatan rambut ini, tesisnya yaitu ini dia. Rambut merupakan salah satu pelindung untuk kulit kepala. Selain itu, rambut juga merupakan mahkota bagi semua orang. Oleh karena itu, rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatannya. Oke, tesisnya sudah kita temukan ya. Selanjutnya apa? Mungkin ada yang bisa tebak? Ya, yang kedua adalah argumentasi. Jadi pada teks yang telah ibu sebutkan tadi, argumentasinya yaitu ini dia. Penerapan pola hidup bersih selama pandemi COVID-19 tentu menjadi kewajiban kita semua. Kita dapat menghalau segala mikroorganisme yang mencoba masuk ke dalam tubuh dengan tingkat kebersihan yang tinggi. Nah, di sini ada argumennya. Nanti bisa kalian lihat juga di sini. Selanjutnya, yang terakhir adalah ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang yang ada pada contoh tadi yaitu kebiasaan menjaga kebersihan rambut ini memang sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan rambut sangat rentan dan dapat menimbulkan penyakit kulit atau kepala seperti ketombe, rontok, bercabang, rambut kusam, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah lengkap, nanti bisa kalian lihat juga. Oke anak-anak, strukturnya sudah kita analisis ya. Sekarang kita akan menganalisis kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, teks eksposisi kebahasaannya yaitu ada 8, ada 6 seperti yang ibu sebutkan tadi ya. Di sini ada menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang akan dibahas. Terus pada contoh tadi juga terdapat kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab untuk mengatakan sesuatu yang argumentatif, seperti oleh karena itu dan sebagainya. Selanjutnya ada menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Selanjutnya ada menggunakan kata-kata kerja mental dan menggunakan kata-kata perujukan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Nah, di sini sudah lengkap. Nanti kalian bisa mempelajarinya. Oke. Analisis kebahasaan teks eksposisi dan juga strukturnya sudah kita analisis anak-anak. Oke. Jadi untuk menambah pemahaman kalian mengenai struktur dan juga kaidah dari teks eksposisi, ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok ya. Jadi kalian bisa memilih mau amplop ke-1, ke-2, ke-3, atau yang ke-4. Oke, untuk yang pertama mungkin perwakilan kelompok 1 dulu ya. Jadi di sini berisi teks eksposisi yang nantinya akan kalian analisis struktur dan juga kaidahnya seperti itu. Oke, untuk kelompok yang pertama, teks yang akan kalian bahas yaitu ini dia. Manfaat sarapan di pagi hari. Nah, nanti kalian analisis ya struktur dan juga kebahasaannya. Selanjutnya untuk kelompok 2, teks yang akan kalian analisis yaitu ini dia, yang berjudul menjaga kebersihan lingkungan. Oke, next. Kelompok 3 ya. Teks yang akan kalian bahas yaitu mengenai dampak dari kabut asap. Nah, yang kelompok 4, jadi teks yang akan kalian analisis yaitu teks eksposisi yang berjudul ini dia, realita hukum di Indonesia. Nah, silahkan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nanti akan ibu tunjuk siapa yang akan mempresentasikan dan nanti tugasnya dikumpulkan. Baik, anak-anak silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu kalian 30 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan.